Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Fatra Faiza dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 007. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester 2 Pendidikan Kewarganegaraan. Dan di sini saya akan membahas mengenai COVID-19, teori konspirasi, teori ilmiah, beserta ketahanan nasional dalam menghadapi COVID-19 bangsa Indonesia ini. COVID-19 memang sedang mewabah di seluruh dunia, bahkan Indonesia termasuk ke dalamnya. Maka dari itu, di sini saya akan membahas masalah ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan bahas mengenai teori konspirasi tentang COVID-19 yang telah mewabah di seluruh dunia ini. Yang pertama adalah bahwa COVID-19 ini bukan berasal dari Cina. COVID-19 ini memang sengaja dibuat oleh Amerika Serikat untuk melemahkan negara-negara lainnya dan memperkuat negaranya sendiri, seperti itu. Teori konspirasi yang kedua adalah mengenai keterlibatan kelompok Obama dalam COVID-19 ini. Obama dipercaya dulunya memiliki farmasi yang tajir melintir, seperti itu. Dan sekarang setelah presiden diambil oleh Donald Trump, farmasi yang dibentuk oleh Obama itu menjadi terpuruk, sehingga adanya konspirasi bahwa COVID-19 ini berasal dari kelompok Obama. Teori konspirasi yang ketiga adalah dalam pemilihan Pilpres di Amerika Serikat, bahwa Donald Trump dan lainnya di Amerika Serikat bersaing dalam menghadapi Pilpres ini. Mereka membuat kekacauan dunia dengan membuat COVID-19 ini. Dan selanjutnya adalah teori konspirasi yang terakhir, yaitu mengenai senjata biologis. Memang sengaja dibuat oleh Cina, yaitu virus COVID-19 ini menjadi senjata biologis untuk mengurangi jumlah populasi yang ada di Cina dan malah menyebarkan di seluruh dunia, seperti itu. Yang kedua adalah saya akan membahas mengenai teori ilmiah COVID-19 ini. COVID-19 berasal dari hewan, yaitu kelelawar, yang menularkannya ke manusia, yang dimakan secara liar oleh manusia, sehingga menyebabkan virus ini mewabah di seluruh dunia. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan mengenai teori konspirasi dan teori ilmiah yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah kelebihan teori konspirasi yang sudah saya paparkan tadi, bahwa dengan adanya konspirasi tadi, sebagai negara berkembang kita dapat mengetahui politik beberapa negara besar yang sedang dimainkan dengan munculnya COVID-19 ini. Yang kedua adalah mengenai kelebihan teori ilmiah yang sudah saya paparkan tadi, yaitu bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kita bangsa Indonesia dapat mengetahui penyakit baru, virus baru, dan kita dapat mengembangkan teknologi kesehatan yang lebih baik. Kita dapat mengetahui bahayanya dan juga melakukan pencegahan dalam menghadapi COVID-19 ini. Kelebihan yang selanjutnya adalah dengan adanya COVID-19 ini, masyarakat menjadi
lebih menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Selanjutnya adalah kekurangan dari teori konspirasi dan teori ilmiah tadi. Kekurangan yang pertama yaitu mengenai teori konspirasi yang sudah saya paparkan tadi. Negara berkembang seperti di Indonesia menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana penanggulangan yang tepat yang perlu dilakukan dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Teori ilmiah yang kedua adalah kekurangan mengenai teori ilmiah, yaitu banyaknya orang yang tidak peduli akan kesehatan sehingga dapat menyebabkan mewabahnya virus COVID-19 ini. Yang selanjutnya adalah kekurangan selanjutnya yaitu melemahnya ekonomi dan kesehatan di negara Indonesia menyebabkan terganggunya ketahanan nasional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan COVID-19 dengan ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini, ketahanan nasional di Indonesia menjadi melemah. Yang pertama penyebabnya adalah ketahanan nasional di bidang ekonomi. Tentu saja Indonesia mengalami pelemahan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam ini karena adanya pembatasan impor dan ekspor yang ada di seluruh dunia menyebabkan pendapatan di Indonesia pun melemah juga. Apalagi masyarakat di Indonesia dilakukan lockdown atau social distancing yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan di Indonesia menjadi terhenti sehingga melemahkan aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia. Hubungan ketahanan nasional yang kedua yaitu mengenai kesehatan. Kesehatan di Indonesia menjadi terpuruk karena adanya COVID-19 ini. COVID-19 ini menyebabkan banyaknya orang di Indonesia menjadi meninggal dunia akibat terserang atau terpapar virus COVID-19 ini, sehingga kesehatan di Indonesia menjadi kasus terburuk seperti itu saat ini. Selanjutnya adalah ketahanan nasional di bidang militer dan non-militer. Kesadaran akan COVID-19 ini menjadi pokok utama dalam membahas ketahanan di bidang militer dan non-militer, bahwa di garda depan adanya dokter, polisi maupun TNI adalah bahwa adanya garda depan itu menyebabkan kita perlu kesadaran yang lebih tinggi akan kesehatan kita sendiri sehingga semuanya ikut berperan aktif dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan diharapkan bahwa COVID-19 ini dapat menurun kasusnya sehingga berangsur-angsur pulih dalam bidang ketahanan nasional, bidang ekonomi, kesehatan, militer dan non-militer. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teori konspirasi, teori ilmiah, dan maupun hubungan COVID-19 ini dengan ketahanan nasional yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.